Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resti Puji Lestari dan rekan saya. Saya Zahra Adelia. Nah, kami dari FM23A, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, kami di sini akan memaparkan mengenai materi tuberkulosis, penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan di era global ini. Baik, selanjutnya mari kita mengenal tentang tuberkulosis. Jadi definisi tuberkulosis sendiri yaitu merupakan infeksi yang menular yang dapat menyerang paru-paru dan menyebar ke organ lain dan dapat menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia. Berdasarkan sejarahnya, TBC ini dikenal sejak ribuan tahun lalu sebelum Masehi. Bahkan ditemukan pada Mesir kuno, sehingga penyakit ini termasuk salah satu penyakit tertua yang masih menjadi masalah di era masyarakat saat ini. Nah, biasanya penyebab utamanya itu merupakan Mycobacterium tuberculosis yang masuk melalui inhalasi droplet udara dan menjadi salah satu penyebab utama penyakit TBC. Selanjutnya, yaitu epidemiologi tuberkulosis yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ini ada epidemiologi tuberkulosis. Yang pertama ada prevalensi global. Tuberkulosis tetap menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Menurut WHO, sekitar seperempat populasi di dunia terinfeksi TB laten. Pada tahun 2022 diperkirakan 10,6 juta orang menderita TB aktif dengan 1,3 juta kematian. Indonesia termasuk dalam 30 negara dengan beban TB tertinggi di dunia, menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina. Dan di sini ada faktor risiko dan dampaknya. Faktor risiko yang pertama, kemiskinan dan kepadatan penduduk. Kedua, malnutrisi dan sistem imun lemah. Yang ketiga, akses terbatas ke layanan kesehatan sehingga menghasilkan dampak. Yang keempat, beban ekonomi besar. Yang kelima, produktivitas menurun. Yang keenam, stigma sosial dan peningkatan angka kematian. Oleh karena itu, pengendalian TBC dapat capai dari deteksi dini, pengobatan yang tepat dan lengkap, serta pelacakan kontak erat. Nah, selanjutnya ini merupakan patofisiologi tuberkulosis. Nah, mekanisme terjadinya infeksi dan perkembangbiakan tuberkulosis ini tadi disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi droplet udara. Nah, di alveolus bakteri difagositosis oleh makrofag, namun tidak dihancurkan karena mampu menghambat fungsi fagosom lisosom dan menghasilkan molekul antioksidan, sehingga dapat bertahan dan berkembang biak di dalam makrofag. Nah, respon imun tubuh terhadap infeksi tersebut yaitu dengan cara mengaktifasi makrofag dan sel T, kemudian granuloma TBC akan membatasi bakteri, tetapi bisa rusak juga saat imunnya menurun, sehingga menyebabkan TBC aktif dan menyebar lewat batuk dan infeksi organ lain. Seperti itu. Selanjutnya, gejala dan tanda klinis tuberkulosis. Yang pertama, gejala umum tuberkulosis, batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu, demam berulang, penurunan berat badan, dan keringat malam berlebihan. Selanjutnya, tanda-tanda tuberkulosis paru. Yang pertama, batuk berdahak, kadang berdarah. Yang kedua, nyeri dada saat bernapas. Yang ketiga, sesak napas. Dan yang keempat, suara napas abnormal. Di sini juga ada manifestasi ekstrapulmoner. Yang pertama, TB tulang itu nyeri dan bengkak.
Yang kedua, TB meningitis, yaitu sakit kepala. Yang ketiga, TB kelenjar, yaitu pembesaran kelenjar. Yang keempat, TB usus, yaitu nyeri perut dan diare. Selanjutnya ada gejala pada anak-anak. Yang pertama, pertumbuhan terhambat. Yang kedua, demam berkepanjangan. Yang ketiga, lesu dan kurang aktif. Yang keempat, pembesaran kelenjar getah benih. Nah, ini merupakan diagnosis tuberkulosis. Jadi ada beberapa tes untuk mendiagnosis tuberkulosis, yaitu ada 5. Yang pertama, pemeriksaan fisik dengan cara auskultasi paru-paru, terus ada palpasi kelenjar getah bening, pemeriksaan tanda vital, dan evaluasi status gizi. Kemudian pada pengecekan atau tes laboratorium, itu mencakup pemeriksaan mikroskopis putum, kultur mikrobakterium tuberkulosis, tes darah atau IGRA, dan analisis cairan tubuh lainnya. Kemudian ada pencitraan medis. Nah, tes ini meliputi rongsen dada, CT scan toraks, MRI, dan USG. Kemudian ada tes tuberkulin, yaitu tes dengan cara injeksi tuberkulin ke kulit, kemudian hasilnya dibaca setelah 48 hingga 72 jam. Dan hasilnya akan diinterpretasikan berdasarkan ukurannya. Kemudian akan dipertimbangkan faktor resikonya. Selanjutnya, tes terakhir yaitu tes molekuler dengan cara tes PCR cepat atau Gene Expert, deteksi DNA, Mycobacterium tuberculosis, dan identifikasi resistensi rifampicin. Dan hasilnya akan muncul dalam waktu 2 jam. Ya. Ayo. Ayo duit. Maka. Selanjutnya ada klasifikasi tuberkulosis. Tuberkulosis paru adalah infeksi di jaringan paru-paru menjadi sumber utama penularan atau droplet batuk. Tuberkulosis ekstraparu itu menyerang organ selain paru seperti kelenjar limfa, pleura, tulang, dan sistem saraf pusat. Selanjutnya tuberkulosis laten versus aktif. TB laten, bakteri hidup tapi tidak aktif, tidak menular, dan tanpa gejala, bisa bertahan bertahun-tahun. Sedangkan TB aktif, bakteri berkembang biak, menyebabkan gejala seperti batuk, demam, penurunan berat badan, dan bisa menular. Nah, kita lanjut kepada pengobatan tuberkulosis. Nah, regimen obat anti-tuberkulosis ini meliputi beberapa obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol. Untuk durasinya sendiri, pada fase intensif yaitu 2 bulan, sedangkan jika fase lanjutan itu mencapai 4 hingga 7 bulan, dengan total 6 hingga 9 bulan. Nah, MDR-TB-nya ini 9 hingga 12 bulan. Nah, apabila MDR-TB, maka regimen obatnya itu meliputi bedaquiline, linezolid, retomanid, clofazimine, dan fluoroquinolone dengan durasi 9 hingga 12 bulan. Selanjutnya ada tantangan dalam pengendalian tuberkulosis. Yang pertama ada resistensi obat, MDR-TB meningkat, XDR-TB muncul, pengobatan lebih sulit, dan biaya tinggi. Yang kedua, koinfeksi TB-HIV, terjadi meningkatnya risiko, diagnosis sulit, interaksi obat, dan tingkatkan kematian. 3. Akses layanan, karena ada daerah terpencil, biaya pengobatan,
kurang fasilitas, dan tenaga medis terbatas. Yang keempat, ada stigma sosial, diskriminasi pasien, dan penolakan masyarakat, isolasi sosial, dan hambatan pencarian pengobatan. Selanjutnya ada kepatuhan pengobatan. Yang pertama ada durasi pengobatan panjang, efek samping obat, kurang edukasi pasien, dan faktor sosial ekonomi. Oke, baik teman-teman. Materi yang telah kita paparkan telah selesai. Jadi dari materi tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa tuberkulosis ini masih menjadi tantangan global yang serius. Meskipun ada kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan lain gitu, berbagai hambatan masih perlu diatasi. Seperti yang telah disebutkan tadi. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.